hari lepas hari bertambah indahnya. Kami sang-sang hari baru setiap harinya, semua dengan kasih-Mu Tuhan. Kami boleh bernafas, kami boleh menghirup udara segar, kami beroleh kekuatan, kami beroleh sukacita. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapa, Engkau lihat setiap hati kami yang rindu menyembah dan memuji-Mu. Engkau urati setiap kami Tuhan. Mungkin yang datang dengan beban berat, sakit penyakit, pergumulan berat Tuhan. Kami percaya di dalam kuasa nama-Mu kami mendapat kesembuhan. Di dalam kuasa nama-Mu kami mendapat kelegaan. Dan kuasa nama-Mu kami mendapat, oh Tuhan, jawaban. Terima kasih Tuhan. Andai kami berduduk diam, mendengarkan sebagian juga dengan firman-Mu. Kau berkati ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati para pelayan-Mu, Kau berkati kami semua. Tuhan tolong kami, Engkau sterilkan setiap isi ruangan ini. Tuhan, tidak ada roh yang mengganggu kami. Terima kasih. Inilah doa kami dalam mengucap syukur.
Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang di gereja, di rumah, yang menyaksikan live streaming, percaya bahwa kasih kemurahan Tuhan yang memampukan kita sampai pada hari ini, kekuatan, sukacita, semangat yang diberikan Tuhan boleh ada pada setiap kita. Mari saya ajak untuk selalu bersukacita memuji Tuhan. Kita naikkan satu pujian, Yesus itulah satu-satunya. Haleluya.
kasih Tuhan. Kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Percaya bahwa setiap firman yang kita dengar, setiap firman yang disampaikan, mulai tertanam dalam hati kita. Terima kasih Yesus. Engkaulah penolong kami yang setia. Engkau yang selalu menuntun kehidupan kami. Bahkan sehelai rambut kami pun tak akan jatuh tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus.
Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Kasih karunia, rahmat dan anugerah kemurahan Tuhan yang sangat dahsyat luar biasa mengawali dalam perjalanan kami, menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Engkau limpahkan dalam hidup kami dan memungkinkan kami pada saat pagi hari ini untuk bersama-sama datang menghadap hadirat-Mu, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun di rumah masing-masing, mengikuti ibadah live streaming. Waktu yang ada kami pakai sebaik-baiknya untuk kami menikmati kuasa-Mu, kasih-Mu, menikmati kebenaran-Mu dan firman-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus mengurapi kami semua, baik hamba-Mu dan jemaat-Mu Tuhan, untuk memberikan kemampuan kami dapat menerima kebenaran firman Allah, memahami firman Allah. Dan firman Allah boleh kami Tuhan Yesus merupakan suatu pedoman dan petunjuk dalam hidup kami. Kami terima dengan hati yang terbuka, kami terima dengan iman Bapa. Sepenuhnya urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami siap menerima firman Allah, lawatan Allah, zaman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Semua baik, semua sehat. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita telah memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan. Ya, waktu yang singkat kita pakai sebaik-baiknya untuk menerima isi hati Tuhan, rencana Tuhan dan maksud Tuhan dalam hidup kita semuanya. Puji Tuhan, saudara, kami mau sampaikan firman Tuhan masih mengenai tentang kemerdekaan. Hari ini adalah yang ketiga, ya. Merdeka, ya, merdeka untuk apa? Untuk melayani dan untuk mengasihi. Jadi saat hari ini kita dimerdekakan untuk melayani dan mengasihi. Galatia pasal 5 ayat 13. Galatia pasal yang kelima ayat 13 dan ayat yang ke-14. Galatia pasal 5 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Kami baca firman seperti ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, setiap bangsa, setiap suku, setiap negara, satu hal yang didambakan, yaitu kemerdekaan. Hidup merdeka. Merdeka berarti bebas dari penjajah, dari perbudakan, dari perhambaan. Saudara, aku kasih dalam Yesus Kristus, negara kita, bangsa kita telah dimerdekakan, telah merdeka. Kemerdekaan juga merupakan satu anugerah Tuhan bagi bangsa ini. Namun saudara kasih, kita ketahui kemerdekaan yang dialami oleh bangsa-bangsa di dunia ini, oleh setiap negara di dunia ini, beda dengan kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Kemerdekaan yang ada dalam dunia ini adalah kemerdekaan secara jasmani, secara lahiriah. Tapi kemerdekaan di dalam Yesus Kristus adalah kemerdekaan baik jasmani maupun rohani. Haleluya. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, di sini saudara dilihat dalam pembacaan firman Tuhan tadi, apakah kemerdekaan, ya, dan konsep kemerdekaan dalam surat Galatia di sini. Tadi saya katakan berbeda dengan konsep kemerdekaan yang ada, yang dialami oleh dunia ini.
Dalam ayat tadi dikatakan jangan menggunakan kemerdekaan untuk ya atau sebagai kesempatan kehidupan dosa. Ya. Kemerdekaan bukan artinya bebas untuk melakukan apa saja, seenaknya saja, semaunya saja. Tidak, saudara. Demikian pula bangsa negara ini telah bebas dan dari penjajahan. Kehidupan kita sebagai orang Kristen, firman Allah telah menandaskan kemerdekaan dalam Yesus, yaitu membebaskan kita dari kuasa dosa, iblis, dan maut. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Dikatakan kita, kalau kita sungguh-sungguh merdeka, saudara, kita tidak akan hidup lagi di dalam dosa. Dosa itu seperti yaitu penjajah, memperbudak kehidupan manusia untuk berbuat dosa, untuk berbuat jahat, ya, berbuat keji, saling bermusuhan, saling bertikai, saling menghina, saling mencaci maki, saudara. Tetapi kemerdekaan di sini kita dilepaskan dari semua itu. Dibebaskan dari semua itu, saudara. Ya, merdeka artinya, saudara, dalam ayat ini nanti kita akan lihat bagaimana arti merdeka yang sesungguhnya. Ya, bukan hanya yaitu melalui dosa, dari perbudakan hawa nafsu dan daging dunia ini, saudara. Ya, dikatakan merdeka untuk melakukan kebenaran firman Allah. Bukan untuk meresponi godaan dunia ini. Bukan meresponi keadaan dosa di dunia ini. Coba kita lihat, saya baca di dalam 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ini konsep merdeka di dalam Yesus Kristus. Sangat beda dengan dunia ini. Kemerdekaan bukan seperti ya dikatakan hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Berarti merdeka dalam Petrus di sini dikatakan yaitu merdeka ya dengan sesungguhnya, tidak ada lagi suatu yang disembunyikan dalam hidup ini. Menyembunyikan sesuatu dalam hidup yaitu dendam, kemarahan, ya ingin balas dendam, kepahitan, kedengkian, saudara. Itu hamba dosa, hamba daging. Tetapi hamba Allah, saudara, justru mengasihi, melayani, menghormati dan menghargai, mengampuni dan memberkati. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, konsep kemerdekaan Kristen, ya, saudara kasih, ini sering disalahartikan oleh orang-orang Kristen. Ya. Sekali lagi, konsep kemerdekaan Kristen sering disalahartikan oleh orang-orang Kristen. Misalnya, yang penting percaya Yesus, yang penting ibadah, yang penting jadi orang Kristen. Salah satunya contoh. Ini satu contoh. Dalam satu keluarga, tidak apa-apa mereka ke gereja,
Tidak apa-apa mereka dibaptis. Tetapi identitasnya ikut saya. Ini satu contoh ya. Jangan tersinggung kalau bisa sampai. Ini contoh kekristenan, kemerdekaan yang disalahgunakan, salah arti. Tetapi saudara kasih apa yang sampaikan, sadar kemudian. Jadi saya katakan seorang kepala keluarga, tidak apa-apa istri saya, anak saya ke gereja, dibaptis tidak apa. Tetapi identitasnya ikut saya, agamanya ikut saya. Saudara kasih, ini asal percaya, yang penting percaya, yang penting yang asal percaya, asal ibadah. Saudara, ya. Jadi seperti ini, asal-asal. Saudara kasih, jadi orang Kristen jangan biasa-biasa saja, tapi jadi orang Kristen yang luar biasa. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Percaya sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh, ikut Yesus sungguh-sungguh, saudara. Bukan di gereja sebagai anak Tuhan, di luar sebagai anak setan. Di gereja yaitu menjadi orang yang suci, sok suci, tapi di luar hidup dalam kenajisan. Saudara, itu belum merdeka. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, ya. Jadi hanya cari kesenangan pribadi dalam hidupnya. Saudara kasih, merdeka Kristen artinya adalah kemerdekaan dari hukuman yang kekal. Upah dosa adalah maut. Jadi saudara, merdeka Kristen artinya adalah merdeka dari hukuman dosa iblis dan maut, saudara. Ya, dan hidup untuk Tuhan. Petrus tadi menjadi hamba Tuhan. Hidup hanya untuk Tuhan, saudara. Semua untuk Tuhan. Ya, aku kasih dalam Yesus Kristus. Aku kasih dalam demikian pula dalam hidup kita. Merdeka berarti tidak lagi diperhamba oleh dosa, oleh hawa nafsu, nafsu jahat, ya, serakah, rakus, dikuasai oleh daging yang akan membawa kepada kebinasaan. Saya sampaikan kepada saudara arti kemerdekaan yang sesungguhnya. 1 Petrus pasal 2 ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Tidak lagi hidup kita diperhamba oleh kuasa kejahat, roh-roh jahat. Tidak lagi kita menjadi orang yang munafik. Tidak ada lagi kedengkian, kebencian, dendam dalam hidup. Tidak lagi saling memfitnah. Jadi merdeka dibuang semuanya ini. Kalau barang yang dibuang, itu barang apa, saudara? Bekas, rusak, tidak berguna. Mengapa hal yang rusak? Mengapa suatu yang busuk? Mengapa suatu yang tidak berguna kok masih dipegang? Buang itu semuanya. Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka dan seterusnya. Jadi merdeka yang pertama dibuang segala hidup. Daging, hawa nafsu, nafsu jahat.
Di sini arti merdeka yang paling hakiki adalah matikan. Jadi kalau merdeka di dalam Kristus, Kristus mati. Apa ini yang mati? Duniawi, keduniawian. Saudara, pikirannya hanya materi, hanya uang. Kita enggak dilarang untuk cari uang, untuk cari materi. Saudara, tetapi kalau hidup kita sudah selalu pikirannya uang, materi, kita diperhamba oleh harta dan kekayaan, oleh uang. Seharusnya semua itu yang kita yang menguasai, bukan dikuasai. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakan, dikatakan semua penyembahan berhala, dikatakan semua mendatangkan murka Allah. Nah, kita tidak mau dimurkai oleh Allah. Mengapa Allah murka kepada bangsa pilihan Allah pada waktu itu? Karena mereka tidak mau membuang dan matikan kehidupan yang duniawi, maka mereka mendapat murka Allah. Murka itu membawa kehukuman. Demikian pula apa yang terjadi dalam negara dunia ini, saudara. Saudara kasih, ya. Kalau katakan saudara, dalam firman Tuhan itu hanya berkat dan kutuk. Berkat kalau kamu melakukan firman Tuhan, hidup dalam kemerdekaan, tidak menyalahgunakan kemerdekaan, tidak menyelubungi kemerdekaan itu untuk membuat suatu perbuatan yang jahat, saudara. Ya, saya katakan, ya ini murka Allah. Tidak mau membuang, tidak mau mematikan segala sesuatu dalam ayat tadi. Dikatakan boleh saling bertikai, saling menyalahkan, saling menuduh, saling mencemooh. Kita lihat sekarang saudara di dunia seperti ini. Kasih dalam Kristus. Makanya firman Tuhan katakan yang benar bertambah benar, yang suci bertambah suci, yang jahat bertambah jahat, yang najis bertambah najis, yang dosa bertambah. Sekarang saudara tahu ini firman Tuhan. Tentu kalau kita ingin mendapatkan, tadi dikatakan bukan murka Allah, tetapi berkat Allah, kita mau lakukan segala perintah. Jika engkau melakukan segala perintah, ketetapan, hukum-hukum ini, maka diberkatilah engkau. Amin, saudara. Tinggal pilih murka Allah, kutuk atau berkat Allah. Kita ingin mendapatkan berkat Allah pada pagi hari ini. Jadi merdeka di dalam Kristus itu membuang dan mematikan. Sudahkah kita alami seperti itu? Kalau sudah benar-benar merdeka itu ada sukacita dalam hidup, bebas dari semua, ada kelegaan dalam hidup, ada kebahagiaan dalam hidup saudara, ada damai dalam hidup ini. Kalau kita benar-benar merdeka, mengapa tidak mengalami semua itu? Karena masih ada sesuatu dalam hidup ini. Nah, sudah kasih dalam Yesus Kristus. Tadi dikatakan ya merdeka, bahwa setelah kita dimerdekakan, kita ini menjadi hamba Allah. Menurut perintah, ketetapan, peraturan Tuhan, bukan memperhambakan diri kepada dosa, tapi memperhambakan diri kepada Tuhan, saudara. Nah, hidup kita, saudara kasih, dikuasai oleh firman, dikuasai oleh Roh Kudus, saudara. Menguasai hidup kita, hati kita, ya, memimpin dan menuntun, sehingga orang yang telah hidup dalam kemerdekaan, telah membuang, telah mematikan, maka hidup orang Kristen itu dikuasai dan dipimpin oleh firman dan Roh Kudus, menuntun, membawa kita dalam kebenaran, dalam kekudusan. Harus sudah akan mengalami janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Tadi saya katakan saudara kasih kemerdekaan, firman Tuhan saat hari ini, kemerdekaan itu untuk yaitu melayani dan untuk mengasihi. Sesuai dengan ayat mas kita tadi. Merdeka untuk saling melayani. Ayat yang ke-13 bagian B. Saudara dikasih. Jadi tidak hanya merdeka, bebas dari dosa, bebas dari hukuman, saudara. Bebas dari kutuk. Tetapi saudara kita juga merdeka untuk melayani Tuhan. Wujud daripada melayani Tuhan terlihat hubungan kita dengan sesama. Dengan sesama, saudara.
hubungan kita dengan sesama manusia. Dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga. Suami istri saling melayani, bukan mau dilayani. Anak dan orang tua. Dalam keluarga juga ada yaitu menantu, ada mertua, ada kakak ipar, ada adik ipar, dan seterusnya. Dimulai dari keluarga. Bagaimana saudara? Di sini merdeka berarti saling melayani. Bukan menunggu kamu, tugas kamu melayani kami. Saudara kasih saya sampaikan kepada saudara. Arti melayani. Tugas pelayanan itu bukan untuk hamba Tuhan, tapi semua dalam ayat ini saudara dikatakan untuk seluruh umat manusia yang percaya kepada Yesus. Merdeka berarti melayani, bukan untuk dilayani. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Saudara, pelayanan di dalam Kristus beda dengan pelayanan di dunia ini. Kalau di dunia, saudara, siapa yang terhormat, yang duduk di meja dilayani atau yang melayani? Yang duduk di meja. Pelayan pada saudara kalau ada di restoran, hei pelayan, kan begitu. Sini. Tidak benar sedikit marah-marah kan saudara. Itu dunia. Tetapi dalam Kristus beda. Justru yang terhormat dan berharga itu yang melayani. Amin. Baca itu Markus pasal 10 ayat yang ke-45 sebelumnya. Yang berharga dan terhormat itu yang melayani. Makanya kita harus tahu arti pelayanan. Saudara, dalam hidup kita setelah kita tidak cari kehormatan. Tidak ingin dihormati dan dihargai. Tidak cari penghargaan. Saudara kasih. Tapi yang kita cari sebagaimana firman Allah yang telah dimerdekakan untuk melayani. Arti melayani itu apa? Melayani bukan profesi, saudara. Tetapi melayani pelayanan itu adalah pengabdian. Kalau profesi itu, saudaraku, yaitu dia nuntut bayaran. Ada gaji, ada materi, ada uang, dia baru berangkat untuk melayani, untuk bekerja. Melayani profesi karena materi, karena uang. Nilainya uang dan yaitu materi. Yang dicari adalah materi dan uang. Itu profesi. Saudara, jangan saudara melayani sebagai profesi. Nah, kita butuh uang, betul. Tidak sedikit para pendeta juga pelayanan sebagai profesi. Jadi kalau dia pelayanan, biasanya kan pelayanan khotbah, habis khotbah dapat PK, kalau sekarang PK, yaitu persembahan kasih. Kalau setelah mereka dapat persembahan kasih dari gereja itu, pada waktu dia pulang dibuka, loh, dapat sekian. Saudara kasih, karena apa? Karena pelayanan itu dinilai dengan materi, dengan uang. Kecewa mereka. Kasih saya sampaikan kepada saudara. Saya pernah khotbah. Jemaat itu besar, yang datang kurang lebih 800 orang. Jadinya besar. Kalau menurut saudara PK-nya berapa? Kalau kolektanya 1.000, berarti kan 800.000. Tapi masa koleknya cuma 1.000 semua? Ya kan? Saudara, kalau sudah berpikir seperti itu, matematikanya. Terus kalau saudara melayani hanya 5 orang, 4 orang,
Berapa kira-kira persembahannya? Saya pernah alami itu, saya sampaikan saudara. Pada waktu saya melayani 800 orang. Saya pulang, sampai di rumah saya berdoa. Betul, 800.000. Gitu. Suatu saat kami melayani hanya 4 orang. Berapa persembahannya? 2 juta. Kalau kita pelayanan ini profesi, pikiran materi, sudah kecewa. Kalau Tuhan memberkati, saudara kasih tidak lihat jumlah orang. Amin. Saya sampaikan kepada saudara, pada waktu PPKM pertama, kan tidak ada jemaat saudara. Saya sampaikan saja, ini kan saya saksi. Kira-kira yang kolek-koleknya berapa? Kalau saya, pikiran saya ini cari profesi, pada waktu hitung kolektor saudara, saya kecewa tapi tidak. Ternyata saudara kasih cara Tuhan itu. Ada orang gereja Jawi dari Mojokerto, titip sampaikan kepada pendeta. Setelah ibadah, saya mendapat itu. Saya buka persis, bahkan lebih daripada persembahan pada waktu belum ada pandemi ini. Amin saudara. Minggu yang kedua, saya jujur aja bukan pamer, bukan sombong rohani saudara. Ini kalau kita pelayanan, bukan profesi tetapi yaitu pengabdian. Minggu kedua, setelah ibadah saudara kasih, ada dari jauh minta nomor rekening mau transfer. Ternyata saudara lebih banyak lagi. Nah ini, kalau profesi, saudara beribadah, itu apa aku nang gereja Kali Putih, dapat apa aku di gereja, dapat apa aku melayani, saudara akan kecewa. Itu pelayanan profesi seperti itu. Dapat apa, itu apa, saudara akan kecewa. Tetapi pelayanan yang sesungguhnya di sini merdeka untuk melayani, itu pengabdian. Apa pengabdian itu? Pengorbanan. Justru kita yang berkorban. Melayani itu memberi, bukan menerima. Amin saudara. Saya alami luar biasa. Jadi biarlah saudara kasih, saudara, ini arti pelayanan. Saudara mengabdi dan pengorbanan. Saudara mengorbankan waktu hari ini kan, memberikan persembahan. Saudara tidak usah hitung-hitung dapat apa saya. Kalau sudah melayani dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, menghambakan diri kepada Tuhan yang akan pelihara saudara. Tadi dikatakan pujian, menolongku, kapan? Setiap waktu pasti menolong kita. Tuhan menghitung rambut kita itu jatuh dihitung, apalagi yang lainnya. Amin saudara. Ini arti melayani saudara. Aku kasih dalam Yesus Kristus. Sekarang ini saudara kasih. Makanya kalau kita melayani bukan menuntut. Suami nuntut istri, istri nuntut suami, anak nuntut orang tua nuntut anak. Tuntut-tuntutan. Kalau nuntut tuntutan akhirnya ke meja hijau saudara, ya kan? Pelayanan bukan seperti itu, memberi bukan nuntut. Sekarang bangsa negara ini sudah merdeka. Saudara sebagai bangsa negara ini, saudara tidak usah nuntut kepada pemerintah. Amin. Sekarang rakyat masyarakat Indonesia nuntut, ini tugasnya pemerintah, ini tugasnya ini. Nah, tugasmu apa? Merdeka kan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia sekarang ini 275 juta. Seharusnya saling melayani. Maka negara ini akan maju. Amin saudara. Akan bertumbuh, berkembang. Demikian pula gereja ini akan bertumbuh, menjadi besar. Kalau saudara saling melayani. Bukan ingin dilayani, ingin dihormati, dihargai. Amin saudara. Sekarang kita lihat ini tugasnya pemerintah, tugasnya begini. Saya bilang itu orang belum merdeka. Gak ngerti arti merdeka. Gereja Tuhan demikian, ini tugasnya gereja. Tugasnya pendeta. Pak, saya mana? Dan seterusnya menuntut Pak. Melayani bukan seperti itu. Dakun kasih dan inilah arti kemerdekaan, saling melayani. Yang kedua saudara, saling mengasihi. Saudara, merdeka di sini adalah saling mengasihi. Itu bisa saudara lakukan kalau sudah buat semua hawa nafsu jahat, nafsu daging, dan saudara matikan. Saudara bisa hidup seperti ini. Kalau
Kalau itu belum dibuang, belum dimatikan, saudara tidak bisa menerapkan pelayanan yang sesungguhnya. Firman Tuhan katakan yang berharga, firman Tuhan ini Yesus mengajar, yang berharga itu yang melayani. Yang dihargai yang melayani, bukan yang duduk dilayani. Makanya saudara kalau tahu saudara ingin berharga, ingin dihormati ya oleh Tuhan, oleh bala malaikat surga, mari saudara jadilah pelayan yang baik. Melayani, bukan menunggu dilayan tapi melayani. Saling mengasihi saudara, ya saling mengasihi saudara, mengasihi Tuhan terlebih dahulu, dan yang kedua mengasihi sesama. Kasih ini bukan kasih yaitu eros, filio, telos, agapos, tapi agape. Ini adalah kasih agape, kasih ilahi. Saudara, firman Tuhan dengan jelas. Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai 40. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini kasih. Saudara, ini kasih. Ya. Kasih ilahi. Ya, ini harus menjadi ciri hidup orang beriman. Amin. Orang Kristen yang telah dibenarkan, yang telah dimerdekakan. Ini yang mewarnai hidup orang Kristen. Menjadi ciri hidup saudara. Mengasihi, bukan membenci, bukan memaki-maki, bukan mengutuki, bukan mencemooh. Saudara, bukan mencaci maki, tetapi mengasihi. Meskipun saudara dicaci maki, dihina, diolok, saudara tetap mengasihi. Amin saudara. Itulah Kristen. Saudara, saya katakan, kalau orang Kristen tidak dibenci, itu bukan Kristen. Kenapa saya kok dibenci? Kenapa saudara disenangi? Kenapa saya harus begini? Diolok, dihina, dicaci maki. Katakan kafir, katanya babi, dan seterusnya, dan seterusnya. Sudah ditulis oleh firman. Memang harus kita alami itu. Kalau ingin tahu? Matius pasal 10:22. Engkau dibenci karena nama Kristus. Selama saudara menyandang nama Kristus, saudara dibenci sebab apa? Saudara bukan dari dunia ini. Amin. Saudara sudah milik Allah. Tempat di dunianya sementara. Sudah menumpang, tidak apa-apa, sudah disosio, dianioyo. Saudara, dibenci, ini sementara. Tempat kita ada di surga. Amin saudara. Dunia mengapa membenci kita? Kan tidak bisa menerima kita. Tidak mengenal siapa Yesus Kristus itu, maka dunia membenci. Dia bukan berasal dari dunia, tapi berasal dari surga. Maka setelah dia turun ke dalam dunia, dia menyelamatkan manusia, dia mati di Bukit Golgota, dia disalib, dan dia dikubur, dia bangkit, dan dia kembali ke surga. Untuk menyediakan tempat bagi kita yang tetap percaya kepada Tuhan. Amin saudara. Mengasihi dengan segenap hati. Dan kasih ini adalah buah daripada roh. Roh. Ya. Roh itu adalah kasih. Galatia pasal 5 ayat 22-23. Ya, buah roh adalah kasih. Jadi saudara, buah roh itu kasih. Jadi kalau saudara dipenuhi dengan roh, diurapi roh, nah ini ya kasih. Kasih itu buah, dan di dalamnya ada bermacam-macam rasa. Satu buah rasanya 9. Pernah saudara dapat satu buah rasanya 9? Rasanya apa? Manis, pahit, kecut, dan seterusnya. Hanya di dalam Kristus, bagi saudara dipenuhkan dengan roh, saudara akan alami 9 rasa di dalam Yesus. Ya, satu buah 9 rasanya. Saudara sudah merasakan itu di dalam Kristus. Haleluya. Coba saya bacakan. Rasa apa saja buah roh itu? Satu buah 9 rasa. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Tapi buah roh adalah kasih. Rasanya apa? Senang, sukacita. Rasanya apa?
ayem tentrem. Rasanya apa? Sabar, subur, saudara. Rasanya apa? Saudara, kemurahan hati ini. Tidak medit, kemurahan. Selalu bermurah hati. Memurah hati apa? Mengampuni, melupakan dan memberkati. Amin. Itu rasanya kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Apakah sudah merasakan ini? Kalau belum, minta Roh Kudus memenuhi hidup saudara. Amin saudara. Inilah kasih. Saudara, kita telah dimerdekakan, ya. Jadi kita dimerdekakan, saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari saudara kasih kemerdekaan ini, buah ini kita bagikan kepada orang lain. Saudara, kita nyatakan kepada dunia ini. Jangan kita salah gunakan untuk yaitu hidup dalam kebebasan, dalam dosa, ya. Tapi kita pakai yaitu untuk yaitu menyatakan kasih Allah kepada dunia ini, saudara. Jadi kemerdekaan dalam Kristus berarti adanya kehidupan saudara yang mengasihi dan melayani sesama tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Saudara, jadi orang Kristen yang telah dipanggil dimerdekakan, orang Kristen itu merupakan satu kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan. Dan akibatnya apa? Saudara, bagi saudara yang telah melayani dan saudara telah mengasihi sesama kita. Saya sampaikan kepada saudara. Jadi orang Kristen itu yang saudara kasih siapa? Sesama. Apakah semua menyenangkan? Semua baik? Justru firman Tuhan katakan yaitu yang kita kasih orang yang memusuhi kita, yang membenci kita, yang menghina kita, mengolok kita, yang menjahati kita, itu yang kita kasih. Itu kasih agape. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi orang dunia, juga lakukan itu. Sadar. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu. Kalau kita memberi orang yang memberi kita beri, saudara, orang dunia, juga lakukan itu. Tidak ada beda. Orang Kristen ada beda. Kasih Kristus, kasih orang Kristen itu beda. Yang memusuhi kita, yang membenci kita, menjahati kita, kita berdoa supaya mereka diampuni, diberkati. Amin saudara. Dan melupakan. Inilah arti kemerdekaan itu yang kita lakukan dalam hidup ini. Sehingga saudara tadi akan alami sukacita dalam hidup, damai, ketenangan, ayam, tentrem. Saudara kasih, ya, saudara kan bebas dari rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas. Apa yang terjadi dalam dunia ini tidak akan menimpa saudara. Lanjutnya saudara kasih, kita merdeka. Artinya kita tidak lagi dikuasai, dibelenggu oleh keadaan dunia ini. Tidak terbelenggu, lepas dari semua rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas. Apa yang sudah makan besok, apa keperluan saudara, sudah dimerdekakan berarti sudah dilepaskan semua, berarti tidak akan tolong saudara. Kalau diberikan dalam Yesus, saudara akan ada jaminan penuh dalam Yesus. Amin saudara. Hidup saudara di tangan Tuhan. Kalau sudah menjadi hamba Tuhan, menyerahkan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, Tuhan bertanggung jawab dalam hidup saudara. Apa yang sudah perlukan setiap hari, apa yang sudah butuhkan setiap hari. Kita dimerdekakan artinya kita yaitu diberi kesempatan untuk apa? Untuk melayani, untuk mengasihi. Ada kesempatan saat hari ini sesama saudara. Jika engkau mengasihi aku, turutlah perintahku. Yohanes pasal 14:15. Buktinya saudara mengasihi apa? Lakukan perintah seperti hari ini. Ibadah itu adalah perintah Tuhan. Kita lakukan. Berdoa, mengucap syukur itu perintah Tuhan. Kalau sudah bukti mengasihi Tuhan, mana buktinya? Sudah bergereja, berjemaat, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Selanjutnya sudah kasih, kita dimerdekakan saudara kasih, ya, kita hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Benar itu firman Allah. Yohanes pasal 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran dan itu firman Allah. Mari kita hidup dalam firman Tuhan. Kamu diberkati Tuhan atau dikutuk? Diberkati Tuhan, luput dari hukuman, hidup dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Tetap berjalan sesuai dengan firman Allah, dalam tuntunan dan dalam perintah Tuhan.
sebagaimana firman Allah saat hari ini. Maka saudara bukannya mendengar saat hari ini, Tuhan akan tepati janji saudara dalam hidup hari ini. Kalau sudah mendengar firman, sudah melakukan, dikatakan berbahagia. Tuhan nyatakan kuasa berkat dalam hidup kita semua. Mari kita semua bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan Yesus. Hidup ini adalah hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Kita mau melayani bekerja buat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Pelayanan kita adalah kebaikan kita. Haleluya. Kepada sesama. Dunia ini. Haleluya. Saatnya nanti tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan kita hidup saat ini. Berarti adalah Tuhan masih memberi kesempatan, memberi waktu untuk kita hidup sebagaimana Yesus hidup, sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan. Haleluya. Mari kita kerjakan segala perintah, ketetapan, peraturan Tuhan dengan kasih. Haleluya, haleluya. Angkat tangan saudara. Tuhan, pakailah hidup kami untuk menyatakan kasih-Mu kepada dunia. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkatakan, oh Tuhan, pakailah hidup kami untuk menyatakan kemerdekaan-Mu, kebebasan-Mu, keselamatan-Mu kepada dunia ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Saatnya nanti tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi. Katakan, oh Tuhan, kami siap Engkau pakai menjadi alat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku masih kuat bila saatnya nanti tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat.
hidup ini adalah kesempatan. Kami mohon dengan kasih Kristus, Bapak Karis maju ke depan dan berdoa, haleluya. Dalam kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Angkat tangan saudara, Tuhan, inilah hidup kami. Inilah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Sudah jadi berkat. Terima kasih. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan yang selama ini Engkau berikan pada kami Tuhan. Kami mengucap syukur sekali Tuhan padamu Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami bisa berkumpul Tuhan. Engkau berikan kesehatan pada kami semua Tuhan, Engkau hindarkan dari sakit penyakit ya Tuhan, dan Engkau berikan waktu kami Tuhan, beri kesempatan kami untuk kami bisa berkumpul dengan saudara-saudara kami, dan kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dan bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, dari firman-Mu Tuhan memberikan ajaran pada kami Tuhan, berikan iman pada kami Tuhan bahwa kami harus bisa memberikan jadi berkat-Mu Tuhan, menjadi garam dan terang bagi saudara sekeliling kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Terima Tuhan kasih, Tuhan masuk dalam Yesus. hati kami dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Amin, Tuhan. haleluya, Ya Tuhan, haleluya. Engkau Yesus. tetap berikan kesehatan pada kami Tuhan. Engkau Amin, berikan haleluya. jemaat-Mu Yesus. semua Tuhan, berkat yang tercurah Tuhan, agar kami bisa Haleluya, menjadi haleluya. berkat bagi Yesus. orang lain juga Tuhan. Tuhan, terima kasih Terima Tuhan. kasih, Doa yang Tuhan jauh daripada Yesus. suara ini hanya kami bisa panjatkan dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan Haleluya. berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita dibangun iman dan rohani kita. Dan kita dituntun oleh Tuhan untuk benar-benar kita bisa merdeka sehingga kita boleh menikmati apa yang dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah di tempat ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk keluarga kami hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu berikan persembahkan untuk kami. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu untuk membalas Bapak Ibu lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Disitulah janji Tuhan akan digenapkan kepada seluruh jemaat Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita lalui. Hari Rabu ibadah pertengahan minggu jam 5. Jam 5, hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Bapak Sugeng. Hari Kamis jam 6 ibadah pemuda remaja masih seperti biasa Zoom. Hari Jumat 4 ibadah di Tumapel. Sabtu jam 10 ada doa. Jam 6:30 doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 9 ibadah umum disertai dengan perjamuan suci. Jadi hari Minggu
kita ibadah disertai dengan perjamuan suci. Hari Senin, Selasa, Jumat ada doa malam dimulai jam 7. Untuk sebentar sore, keluarga Ibu Mut ada doa, yaitu kekuatan doa pengharapan. Lalu tanggal 12 itu hari apa? Oh, minggu depan. Maaf Bapak Ibu ya, kemarin itu Bapak Gembala yang kasih saya jadwal, jadi maaf kalau begitu kita ralat, jadi nanti ya. Oh ya, maaf ya, jadi untuk doa di rumah Ibu Mut, doa pengharapan karena keluarga ini telah diberikan kekuatan untuk minggu berikutnya ya. Jadi tidak minggu ini, saya mohon maaf. Jadi minggu lagi. Nah, puji nama Tuhan ya, karena banyak sekali hari-hari ini kegiatan kami Bapak Ibu. Kemarin kita ada kegiatan di Jatirejo ya, untuk persiapan itu, sehingga banyak sekali menyita waktu dan tenaga, tapi melayani itu indah. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita lalui. Jadi nanti tidak ada doa di rumah Ibu Mut. Ya, puji nama Tuhan, untung Bu Mut datang. Nanti sore Anda kata kita datang ke sana, wah bahaya ya sih. Nah, oleh sebab itu ya kami yang ada kekeliruan. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mungkin sakit, mungkin masih takut untuk yaitu bersekutu, ya banyak penyebab. Kita doakan supaya dia mendapatkan kekuatan, keberanian untuk kita ada dalam rumah Allah. Puji nama Tuhan. Berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita lalui, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri, kita pujikan satu pujian. Bukan dengan kekuatanku ku dapati jalan hidupku. Saya mohon Bapak Warto sebelum doa berkat.
sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, sehingga setiap kehidupan kami boleh berarti di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena kami tahu Tuhan di mana kami berada Bapa, masih banyak jiwa-jiwa yang terbelenggu dalam kehidupannya, masih banyak jiwa yang perlu keselamatan yang dari Engkau, perlu kemerdekaan yang dari Engkau ya Bapa, sehingga dalam kehidupannya Tuhan senantiasa masih diperhamba oleh kuasa kegelapan, masih diperhamba oleh kuasa dunia. Maka dari itu Tuhan Yesus, kami anak-Mu yang telah Kau menciptakan Tuhan, kami yakin Kau jadikan kami alat-Mu ya Bapa. Jadikan kami Tuhan Yesus berharga dapat kita Tuhan. Jadikan kami prajurit-prajurit-Mu Tuhan, yang boleh memenangkan jiwa-jiwa yang belum menerima Engkau Bapa. Karena kami tahu keselamatan adalah di dalam Engkau, hanya di dalam Engkau Yesus. Beri kekuatan kami, urapi kami Bapa, jamah kami Tuhan Yesus. Kami perlu kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kami percaya Engkau senantiasa campur tangan dalam kehidupan kami anak-Mu. Terima kasih Engkau Tuhan. memberi kekuatan bagi kami Haleluya. anak-Mu Bapa. Terima kasih. Engkau memberikan kesehatan Haleluya. bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu. Haleluya. Bahkan yang sakit kami yakin Kau Haleluya. menjamah sembuhkan ya Bapa. Bahkan Haleluya. Tuhan Yesus yang dalam pemulihan Terima kasih. Kau menjamah Haleluya. sehingga kuasa-Mu ada dalam kehidupan Terima setiap kasih. anak-Mu ya Bapa. Terima Haleluya. kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Baik Tuhan Yesus, Haleluya. yang terjadi dalam kehidupan Terima kami. kasih. Kami tahu Tuhan Yesus, dan kami yakin percaya ya Bapa. Terima Dan kasih. Tuhan Yesus rencana Haleluya. yang indah di dalam Terima dalam kasih. kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Tuhan menjamah kami. Sehingga Terima kami boleh kasih. menjadi umat-Mu yang Haleluya. yang taat Tuhan, Terima senantiasa kasih. dalam Yesus ada di ujung Haleluya. jari-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Allah yang ajaib. Terpujilah nama-Mu Haleluya. Allah yang Haleluya. terpujilah Terima nama-Mu kasih. Yesus, Allah yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami benar-benar bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami peraskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai kelengkapan ibadah di mana umat-Mu, jemaat-Mu, anak-anak-Mu akan memberikan persembahan kepada Tuhan, baik persembahan kasih milik Tuhan
persembahan pertama, kedua, persembahan untuk kas gereja. Ajar kami memberi dengan kasih, sukacita, sukarela, dan kami yakin Tuhan sudah membalas 100 kali lipat ganda janji Tuhan digenapi dalam hidup anak-anak-Mu. Sekarang tadahkanlah tangan saudara ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan memelihara dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Sebab itu terimalah segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Rohul Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai pada siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita, membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Terima kasih, selamat pulang, Tuhan memberkati. Silakan yang sebelah atas untuk pulang terlebih dahulu biar tidak menggerombol. Selanjutnya dilanjutkan dengan sebelah kanan saya, tengah dan kiri. Yesus.